Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Imansyah, SPDI, calon guru penggerak angkatan ke-8, guru DSTN Anjir Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Izinkan saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi, yakni kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salam guru hebat. Di dalam tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, tujuannya adalah membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk saya sebagai seorang calon guru penggerak, meninjau ulang keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah saya pelajari. Dari tugas personal pada fase ini, dari mulai ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian membuat refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dari modul ini dan perubahan diri saya yang alami dan saya praktekkan di dalam sekolah dan dalam kelas. Kesimpulan, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran otherwise adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, offloading, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanam-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat siswa, merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada kita sebagai pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang sangat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga mengurangi sifat-sifat jeleknya. Refleksi. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Tetapi sekarang saya baru menyadari dan perubahan yang terjadi didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak.
Sehingga saya dulu sering marah-marah ketika anak-anak yang lamban dalam satu pelajaran. Belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, pemikiran yang berubah dari saya adalah bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih ikhlas, sabar, karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam mode pembelajaran. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa, lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, baik keluarganya maupun lingkungannya, dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Hal ini bisa dilakukan dengan kunjungan rumah atau home visit, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan, game-based learning. Demikian refleksi saya. Demikian presentasi saya. Harapan saya semoga kita semua dapat berubah dan mau belajar lagi memahami konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan semoga anak-anak murid kita mendapatkan pembelajaran yang bermakna, di mana lebih mengedepankan esensi dari pendidikan dan pengajaran terhadap diri mereka seutuhnya, sesuai kodrat manusia. Salam sehat dan bahagia selalu. Salam guru hebat. Salam guru penggerak.